Selamat malam, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id atau dapat melakukan follow di Instagram kita, yaitu di indonesia_belajar.id. Dan kami telah membuat juga sebuah grup WA, khususnya untuk Pak Chandra. Jadi bagi sahabat pembelajar yang ingin masuk ke dalam grup WA, boleh langsung chat aja di chat room. Dengan memberikan nomor WA-nya, nanti admin kita akan meng-invite sahabat pembelajar. Oke, perkenalkan nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita malam hari ini. Baik sahabat pembelajar, seminar online kita hari ini menghadirkan Bapak yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Chandra CPC. Beliau merupakan seorang public speaker, fasilitator, dan coach yang handal yang tentunya sudah hadir di tengah kita. Selamat malam Pak Chandra, apa kabar Pak Chandra? Malam-malam Jess, senang ditemenin Energia Sebani malam ini. Bagaimana nih Pak kabarnya nih Pak? PSBB, Selain PSBB lockdown, gimana? PSBB ya semua kembali ke awal lagi, tapi memang harus begitu. Tinggal kita berpikir bagaimana tetap produktif aja gitu Jess. Iya, kayak waktu pas Maret ya Pak ya, jadinya ya balik lagi. Iya, cuma yang ini udah lebih berpengalaman, jadi lebih nggak kaget aja gitu Jess. Oke, Pak Chandra. Oke, sahabat pembelajar, seperti yang kita bisa lihat di layar, Pak Chandra itu merupakan seorang public speaker, fasilitator, dan coach yang tentunya sudah dipakai dan oleh beberapa perusahaan ya, dan juga beberapa dari industri perusahaan company. Misalnya ada dari otomotif, ini ada banyak banget yang di sini, ada juga dari properti, dari state-owned corporation, dari consumer goods, dan government, dan lain-lain. Nah, ini keren banget nih Pak Chandra nih. Oke, sahabat pembelajar, edisi spesial kita hari ini menghadirkan juga Bapak Eko dari Progox. Gimana nih bacanya? Progox mungkin ya. Beliau merupakan seorang digital creator handal. Selamat malam Pak Eko yang juga sudah hadir di sini ya. Hai Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Oh, sehat ya. Iya, mungkin aku manggilnya Bro Eko ya tadi ya, udah ngomong Bro ya, aja, Bro ya. Eko aja. Selama jangan dipanggil Sis Eko aja Jess. Mantap. Oke, Pak Chandra dan juga Bro Eko, hari ini kita akan membahas mengenai jangan menunggu sempurna baru mulai, tapi mulai dulu dan sempurnakan sepanjang jalan. Wih, keren banget nih. Kapan waktu terbaik untuk memulai? Apa hambatan untuk memulai? Bagaimana mengatasi tantangan untuk memulai? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas ya, Bro Eko dan juga Pak Chandra. Siap. Siap. Jadi sahabat pembelajar, terima kasih sudah bergabung di sini. Jangan keluar dulu sampai kita selesai ya. Pokoknya hari ini kita akan seru-seruan dan membahas tema itu, dan juga nanti bakal ada live ya, Pak Chandra ya. Tadi aku udah sempat di-infoin Pak Chandra. Malam ini spesial loh. Yang sampai nggak join sih nyesel aja malam ini gitu loh. Nah, oke. Nah, kayaknya ini sahabat pembelajar udah nggak sabar lagi. Jadi nanti bagi Anda yang ingin bertanya juga Anda bisa langsung tulis aja di chat room ini. Nanti pada saat sesi tanya jawab saya akan bacakan, dan bahkan kalau misalnya nanti kita biar lebih seru lagi, boleh langsung buka mic dan juga buka kamera biar bisa langsung nanya langsung ke Pak Chandra dan juga ke Bro Eko. Oke, Pak Chandra, bagaimana nih penjelasan mengenai jangan menunggu sempurna baru mulai, tapi mulai dulu dan sempurnakan sepanjang jalan. Silakan Pak Chandra. Oke, malam Jessica, malam teman-teman semua. Ini banyak teman-teman saya yang rutin di sini. Tadi saya sambil keliling lihat dulu, saya sapa. Ada Pak Stevi, sahabat saya dari Bali. Ada Mbak Vika dari Bali. Kemudian juga ini banyak nih teman-teman dari Astra, ada Pak Joni, ada Pak Dedi. Kemudian saya nggak bisa sebut satu persatu, di layar utama saya ada Pak Tony BSS juga. Ini juga jadi Bro Eko teman sekomunitas kita malam ini juga banyak nih yang nyebrang ke sini buat ketemu sama Bro Eko langsung nih gitu ya. Mantap. Jadi malam ini gabungan nih, ada komunitas, ada corporate. Jadi memang kedepannya akan kita kawinkan karena ini adalah tempat pembelajaran yang paling luar biasa. Jadi teman-teman, malam ini saya mengundang seorang anak muda yang luar biasa. Jadi sesuai survei saya kan saya selalu tanya,
pada suka nggak kalau saya datangkan anak-anak muda? Pada bilang, oh iya Pak, karena ternyata kita bisa belajar banyak dari para anak muda. Jadi yang saya datangkan hari ini seorang anak muda yang luar biasa. Di dunia IG dia dikenal sebagai legend. Jadi legendnya kenapa? Desainnya keren-keren, postingannya keren-keren, tapi semua cuma modal handphone. Dan yang lebih luar biasa, handphonenya dimulai dengan layar yang retak, pecah. Nah, kalau yang mau lihat handphone legendarisnya seperti apa, nanti silakan meluncur ke akun IG saya dan akun IG Bro Eko. Kita ada posting bareng, bener ya Bro Eko ya? Dan di postingan kita itu ada foto handphonenya. Jadi kenapa saya mengajak Bro Eko? Dari hasil saya ngobrol, saya menemukan bahwa anak muda ini luar biasa. Dia tidak membuat alasan. Jadi ketika dia pengen memulai, dengan kondisi apa yang ada dua pilihan. Kita bisa bikin alasan atau kita bisa mencari solusi. Tapi kalau Bro Eko dulu tidak bikin alasan. Langsung dia mulai dengan segala yang ada. Jadi prinsipnya, kalau pertanyaannya tadi Jess, kapan saat yang tepat untuk mulai? Ya sekarang, nggak ada saat yang lebih tepat lagi gitu loh. Apa hambatan untuk mulai? Ya mulai. Karena setiap kali sebelum orang mulai itu cenderung otak membuat alasan. Ya di luar panas lah, hujan lah, mendung lah, gerimis lah, becek lah, susah cari ojek lah. Jadi perhatikan bahwa tidak ada saat terbaik untuk mulai. Saat terbaik untuk mulai ya sekarang gitu loh. Nah, kadang orang suka nanya Pak Chandra, apa kesuksesan Bapak yang terbesar dalam hidup? Ya mulai. Kalau saya nggak mulai ya nggak akan pernah ada ceritanya. Terus Pak, bagaimana cara mengatasi kegagalan? Jangan mulai. Jadi kalau Anda tidak mau gagal, cara paling baik di dunia adalah jangan melakukan apapun gitu loh teman-teman. Jadi kalau saya nggak tahu resep sukses, karena resep sukses banyak banget. Anda kalau ke Gramedia, satu Gramedia tuh ada section yang khusus buku-buku tentang cara menjadi sukses. Jadi nggak perlulah saya membahas buku cara menjadi sukses. Bukunya banyak banget. Tapi saya punya satu ilmu yang anti gagal. Kalau Anda tanya sama saya, Pak Chandra, bagaimana cara supaya saya tidak pernah gagal, Pak? Oh, saya bisa, ada rumusnya. Simple. Jangan pernah memulai apapun, berarti Anda nggak akan gagal gitu loh. Jadi itu tinggal pilihannya, hidup kita tidak pernah memulai apapun, tidak pernah gagal apapun, tapi tidak menjalani apapun. Atau kita memulai, kita gagal, tapi gagal itu sebuah proses. Karena pada akhirnya kan sukses bukanlah tujuan, tapi sukses adalah perjalanan. Nah udah, bagian saya jangan panjang-panjang nih, supaya tamu kita yang spesial malam ini bisa berbagi cerita nih teman-teman. Tapi awalnya saya ajak karena tamu kita ini menjalani sendiri. Jadi boleh ya saya ajak bicara ke tamu saya, tamu kita. Dan seperti biasa yang mau nanya langsung chat. Lebih nggak sabar dari chat mau nyalain mikrofon juga boleh. Jumat malam kita seseruan. Boleh aja sih ya? Siap, Temenin silakan, juga Pak. supaya nggak sepi gitu ya. Oke. Yeah. Bro Eko, ini halo, Pak. boleh Halo, tolong Pak. dong disapa. Ya, tolong disapa dong komunitas kita malam ini yang luar biasa nih. Komunitas di Indonesia Belajar. Halo, Teman-teman selamat semua, malam ini semua. Bro Eko. Iya. Ini Bro Eko sampai cerita Halo, ke saya loh, dia semua, grogi ya. loh. Pak, nanti kalau saya grogi gimana ya, dia bilang gitu loh. Nah, okay. Benar. Nah, karena ini first time ya. Oh, first time ya. Oke, ada first time untuk everything lah. Kalau dulu tidak pernah berani memulai untuk konten, berarti malam ini juga nggak akan pernah ada, benar ya Bro Eko ya. Nah, saya mau ajak peserta kenal dong di belakang account Frog Rocks itu. Jadi teman-teman di IG itu ada sebuah account yang termasuk legendaris. Kalau Anda sebut account Frog Rocks, orang tahu. Karena itu sebuah digital creator yang punya positioning, punya brand yang jelas. Jadi dia hasil karyanya orang sekali lihat langsung tahu. Itu pasti bikinan Frog Rocks. Karena labelnya jelas. Selalu bikin pakai Pixel Lab. Dan Pixel Lab itu apa? Aplikasi yang bisa di-download bikinnya cuma di handphone. Anda nggak usah ribet, semua bisa dikerjakan di handphone. Nah, sebelum kita bahas legendanya Frog Rocks, di belakangnya ini Bro Eko nih sehari-hari sebagai apa sih bisnisnya, ngapain nih Bro Eko? Sebelumnya selamat malam dulu untuk semua yang udah hadir di Indonesia Belajar ya, Pak ya. Selamat malam Bro Eko. Jadi kesehariannya saya itu adalah kerja di usaha keluarga ya, bagian refleksi mata atau bisa disebut optik lah gitu ya. Jadi setiap hari itu kerjaannya periksa mata orang.
Entah dia itu minus atau dia plus atau gimana, gitu sih. Oke. Jadi Itu Bro sih Eko Pak, kacamata kesehariannya gitu. gitu. Ada optik, ada punya toko optik gitu. Oke. Aku ada masalah mata, masalahnya di mata pencaharian bisa dibantu nggak Bro Eko? Bisa Pak, yang kerja Pak. Loh, ya, itu kan masalah mata juga Bro Eko. Mata pencaharian itu salah satu yang masalah utama saat ini loh. Kalau bisa dibantu ya boleh juga. Mungkin banyak yang mau minta bantuan saat ini. Wah. Gitu. Wah. Jadi saya dengar malah baru sebaliknya saya nih Pak. baru pindah toko ini Mas Eko. Iya, baru pindahan Pak. Baru ada seminggu pindah lah ke toko yang lama ke yang tempat yang baru sekarang. Gitu. Oh, oke. Nah, mau tahu nih, sehari-hari kan ngurus toko, ya namanya yang megang toko, yang megang usaha pasti bukanlah nggak sibuk. Saya tuh pengalaman kalau WA Bro Eko atau DM Bro Eko bisa dijawab terus dia ngilang 2 jam. Habis itu baru, Pak sorry baru bisa nyambung lagi habis nanganin pelanggan nih gitu loh. Jadi nah, teman-teman jangan salah paham loh ya, content creator itu bukan orang-orang nggak ada kerjaan mereka jadi content creator loh. Mereka itu sibuk, cuma pengen sharing. Jadi akhirnya makanya beberapa kali saya collab dengan teman-teman creator itu hasilnya itu disubmit jam 00.17, 00.15 gitu loh. Jadi mereka itu orang sibuk. Nah, pengen tahu nih Bro Eko, udah sehari-hari sibuk pegang bisnis keluarga. Kenapa bisa kepikiran pengen ngonten di IG? Nah, jadi alasan awal pertama itu gini Pak. Jadi ini kan kita nunggu nih di toko tuh pasti nunggu pasien tuh. Nah, terkadang itu kita suntuk tuh apa ya kegiatan yang bisa dilakuin itu sembari nunggu pasien gitu kan. Jadi senang dengan Instagram gitu kan, kita lihat. Terus tertriggernya itu gini sih. Awalnya ketika lihat kreator dua kreator asal Medan ya. Yang pertama itu Rio. Oh ya, saya lupa cerita ini anak Medan loh ya teman-teman ya. Oke. Bro Eko ini anak Medan. Nah, yang pertama itu Rio Purba dan yang kedua itu Leo Sugali namanya. Jadi saya senang tuh dengan desain logo gitu kan. Saya senang desain logo tapi dengan keterbatasan alat gitu, apa nih ya, gimana, kita nggak punya komputer nih, gitu kan Pak. Nggak punya komputer saat itu ya, laptop nggak ada ya? Nggak punya komputer, laptop ada tapi speknya kurang gitu. Dan untuk memulai ngebikin itu rasanya apa ya, kayaknya nggak enak aja rasanya kalau speknya itu nanggung gitu Pak. Saat itu gitu kan, jadi iseng coba-coba aplikasi di Play Store gitu kan, nemuin explore segala macam toolsnya, dapet feel-nya. Oh ternyata karena kita udah tahu logikanya desain itu seperti apa, oh gini seperti ini, kita praktekin di tools sama apps-nya itu, ternyata bisa nyambung gitu. Jadi maksudnya dirimu belajar itu otodidak, tidak pernah sekolah desain, nggak pernah ini? Sama sekali nggak ada sekolah desain. Sama sekali otodidak, kita nonton di YouTube platformnya, kita praktekin terus, dapat istilahnya dapatnya itu otodidak sih, itu sih Pak. Jadi kalau ada yang alasan bahwa nggak bisa desain, nggak bisa bikin postingan, nggak bisa ini, nggak berlaku ya Bro Eko ya? Nggak berlaku. Toolsnya tuh ada ya, tinggal mau toolsnya atau enggak ya? Benar. Nah, kenapa? Maksudnya kenapa repot-repot mau sampai download, cari? Emangnya apa kenikmatannya ngonten tuh buat apa? Maksudnya apa sih motif di balik itu? Dibayarkah atau gimana sih buat ngonten? Nah jadi ada hal yang seru nih Pak. Jadi karena memang senang sama hal dunia desain gitu kan. Dari SMA itu sering coret-coret di belakang buku gitu kan. Kalau ada yang sering coret-coret tuh di belakang buku, entah gambar apa gitu, entah gambar robot atau gambar apa gitu kan. Jadi sampai punya handphone saat itu, seneng edit foto awalnya. Edit foto, ganti warna, ganti tone, segala macam, terus belajar manipulasi foto di handphone gitu kan. Nah, sampai ke satu ketika kenal yang samanya channel yang Rio Purba tadi itu. Dia meng-create sebuah logo perusahaan dengan bisa dijual dengan harga yang tinggi Pak, gitu.
Wah, jadi ini penasaran nih, gitu kan? Aku cari tahu tentang logo itu gimana cara membuatnya, sampai dasar-dasarnya membuat itu gimana, gitu kan? Sampai bisa dijual dengan harga tinggi. Gitu. Contoh aja logo Pertamina, P-nya itu aja harganya itu sampai miliaran ternyata, membuat logonya itu huruf P-nya doang. Nah, jadi senangnya di situ. Ini kenapa ya sih yang membuat mahal, gitu kan? Apa yang membuat dia itu susah untuk dibuat, gitu. Ternyata ku coba-coba untuk belajar, mengamin, terus bikin coret-coretan, dibuat di handphone, ternyata bisa. Gitu sih, Pak. Awalnya gitu sih. Jadi senang aja pengen nge-share gitu. Oh, ternyata desain itu menyenangkan gitu. Dan mudah juga ya Pak Eko ya? Bro Eko maksudnya. Dibilang mudah sih. Sorry, kayaknya saya yang ngilang sekejap. Sebentar saya ngilang tadi, freeze di saya. Iya, tadi nge-freeze sebentar Pak Chandra. Ya, gimana Bro Eko? Boleh dilanjutin? Kalau dibilang, kalau kakak bilang mudah sih, mudah kalau kita mau. Tapi memang kalau kesulitannya cuma satu sih, kesabaran memang harus dilatih banget untuk ngedit di handphone, harus kesabaran harus tingkat tinggi sih. Apalagi kecil ya Bro ya. Benar. Karena biasanya kalau misalnya desainer itu kan kita di laptop jadi gede gitu. Nah ini kan kecil. Itu dia. Makanya supaya menarik ini Jess. Tadi sebelum acara aku todong supaya Mas Eko bersedia kasih desain malam ini di tempat live langsung di handphone. Orangnya bersedia loh. Jadi nanti kita akan seseruan, kita akan ngelihat bagaimana seorang Eko Frog mendesain langsung di handphone. Oh jadi logo itu bisa dijual mahal sekali kalau kita pinter ya Bro Eko ya? Benar Pak. Benar banget. Hati-hati loh, di sini komunitas ini banyak pemilik bisnis loh. Jadi takutnya nanti dapat order loh ini. Wah, amin. Nah, boleh nambahin lagi Pak? Jadi kalau pas di demo menarik bisa-bisa beneran dapat order karena di sini banyak pemilik bisnis nih. Jadi banyak yang jangan-jangan nanti dapat huruf P yang miliaran juga. Jangan lupa saya diajak makan bakmi loh itu. Wah, siap. Siap Pak. Oke, terus ada yang menarik, Bro Eko bilang dulu awal memulai itu karena punya pemikiran 1000 temen terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Itu cukup menarik tuh, karena itu muncul di posting saya. Kenapa bisa kayak gitu, Bro? Nah, itu kembali lagi ke awal ya, Pak ya. Awal kenapa mulai posting gitu kan. Ya. Nah, jadi ketika memulai konten pertama itu awalnya memang bisa dibilang masih belum tahu arahnya kemana gitu kan. Nah, arahnya itu sebenarnya ngarah tentang musik gitu kan. Tapi ini gabungin konsep musik sama konsep tentang edukasi desain. Awalnya sih di situ. Oke. Nah, jadi ternyata ketika 1, 2, 3 postingan saya itu, saya ternyata baru tahu di situ ternyata lagi marak-maraknya sama yang namanya microblog gitu. Baru tahu. Jadi baru tahu di situ ternyata rame nih. Jadi aslinya itu nggak lihat punya orang. Aslinya itu cuma lihat 2 orang itu aja lah, orang Medan. Karena ini orang anak Medan nih, kreatif nih. Apalagi Surya Purba ini udah jadi influencernya desainer gitu kan. Ketriggernya di sana. Nah, jadi ketika membuat postingan-postingan itu ternyata kita kan masih mainkan hashtag beberapa itu Pak, gitu kan? Nah, jadi dari situ ada teman-teman baru nih, gitu. Teman-teman baru yang DM gitu kan, Bang keren, ini bahas apa gitu kan? Nah, lalu di situ berpikirnya gini, ini ternyata ada apresiasi nih, memancing orang untuk bisa baca konten kita nih. Di situ. Jadi sampai sekarang hasil dari berkonten itu terasanya baru sekarang Pak. Ternyata temannya banyak yang saling tukar pikiran, banyak yang apresiasi gitu kan. Wah, itu yang bikin jadi kita makin semangat terus nih. Sebenarnya itu. Termasuk sama saya ya Bro Eko ya. Jadi teman cuma gara-gara DM-an ya. Iya, benar. Nah, jadi kenapa ada yang beralasan
untuk nyari uang untuk berkonten. Ya. Nah, aku lebih milih nyari teman, karena memang asli nyari teman sambil berkonten itu enak banget, Pak. Banyak banget teman yang kita dapat dari berkonten, dari saling tukar pikiran gitu kan. Itu sih enaknya berkonten, kita nggak malu untuk mengenalkan diri daripada akun kita yang individu ya gitu ya, konten pribadi, rasanya segan tuh untuk berkenalan diri. Kalau misalnya kita pengen kenalan sama orang yang keren gitu kan, halo bang gitu. Cuman kalau kita lagi berkonten, kita punya konten, kita kenalin konten kita tuh dulu, halo gitu kan. Jadi enak aja rasanya berkenalan gitu. Kalau kita berkonten sambil sama orang, kayaknya lebih pede aja gitu untuk mengenalkan diri gitu sih. Maksudnya gini, kalau cuma akun Eko mungkin mau kenalan sama Jessica malu gitu kan. Tapi kalau akunnya Prok Jessica-nya yang ngajak kenalan gitu kan. Karena akun Prok itu ngetop gitu loh di Instagram. Saya rasa sih gambarannya kayak begitulah ya. Nah, tapi benar nggak bahwa setelah jaringan temennya terbentuk itu, suka nggak suka uang tuh jadi datang sendiri? Maksudnya nggak dicari ya, namanya begitu network bisnis terbangun kan, bisnis datang dari kanan kiri juga. Itu terjadi nggak sih Bro Eko? Nah, jadi itu dia Pak, kenapa banyak teman banyak rezeki, bukan banyak anak ya. Nah, tapi malah ada peribahasa gitu. Oh, itu zaman sebelum KB banyak anak banyak rezeki. Jadi ternyata banyak teman banyak rezeki dari kita berkonten gitu. Jadi kita punya relasi, bro bisa buatin ini nggak? Ini ada temanku nih. Jadi jalurnya dari situ. Wah coba deh gitu. Jadi dia ngelingkan di kawannya ke saya contohnya gitu. Banyak sih Pak. Dan jadi di balik nama besar Frog Rocks itu ekonominya jalan juga itu ya, banyak yang jadi order ke sana gitu ya. Ada Pak. Dan yang luar biasanya ternyata aku nge-create semua itu dari handphone. Itu sih Pak. Jadi hasil berangkat dari handphone legendaris yang layarnya retak itu, yang ada fotonya di posting kita itu ya. Benar, itu sekarang udah jadi duit berapa tuh layar retak itu yang sekarang? Teman-teman, layar retak yang digunakan yang ada di postingan itu yang awal itu sekarang sudah dimuseumkan. Jadi handphonenya tidak untuk dijual. Anda mau nawar berapapun nggak dijual sama Bro Eko. Itu dimuseumkan sekarang dan kayaknya dipigurain kali ya Bro ya, karena itu awal mula perjalanan ya. Benar Pak. Jadi kebetulan lagi dipakai sama pacar saya. Dia pakai sementara gitu ya, udah nggak masalah. Oh ya, oke. Itu lagi dikasih cobaan ya, kalau bisa kuat pakai handphone retak baru bisa dijadiin istri gitu ya. Mungkin maksudnya gitu. Mungkin ini bisa jadi. Kalau nggak salah dia lagi nonton ini Pak. Oh iya, oke. Saya cuma pesen sabar ya, ini cobaan. Kalau bisa ngelewatin ya bisa jadi istri gitu. Amin. Itu aja ya Jess ya. Nah, siapa? Bro Eko itu lucu teman-teman. Jadi di postingannya itu dia bisa sampai cerita sehari-hari ketika sebagai seorang desain grafis harus handle, ketemu dengan power of emak-emak yang mau nawar dan nawarnya nggak tanggung-tanggung. Itu saya sampai ketawa banget ngeliat postingan dia yang berdebat dengan si ibu yang udahlah kamu kan tinggal bikin aja pakai handphone doang, udahlah gratis aja ya, kamu kan cuma pakai handphone nggak pakai alat apa-apa, bantuin saya lah itu. Dan jawaban Bro Eko itu benar-benar viral. Dijawabnya, Bu saya ini desainer grafis Bu, bukan desainer gratis gitu loh. Jadi saya tuh sampai ketawa banget bacanya gitu loh Bro Eko. Jadi saya ini desainer grafis, bukan desainer gratis gitu ya. Gimana tuh ceritanya, Bu? Boleh dong share ke kita suka dukanya bikinin konten, bikinin desain dan lain-lain. Nah, jadi karena udah mulai berkonten nih, ada beberapa yang masuk tuh. Bahkan teman ataupun dari mana. Teman sih, itu sebenarnya teman, Pak. Jadi ketika dia minta jasa desain saya gitu kan, dia cuma bilang minta tolong gitu kan. Itu dilema semuanya desainer grafis itu gitu. Minta tolong pasti, minta tolong dibuatkan. Nah, ya sebenarnya yang di postingan itu adalah kayak jokes sih Pak. Kayak apa ya? Itu jokesnya ya. Ngomong sama teman tapi di jokeskin gitu ya. Di jokeskin. Jadi
kenapa bilang gitu dibuat candaan aja, tapi biar ya kalau ada yang sering minta gratisan tuh mudah-mudahan agak lebih inilah gitu ya. Apa namanya, pengertian lah sama yang menggambar gitu kan, karena capeknya. Jawabanmu itu bagus banget, bro. Saya itu desainer grafis, bukan desainer gratis gitu ya. Itu udah sebenarnya bro, saya juga sama. Kita tuh sebenarnya nggak pernah nggak mau nolongin orang gitu loh. Tapi kalau semuanya proyek yang cuma tolong menolong kan, kita ke minimarket juga nggak bisa bayar pakai tolong gitu kan. Kitanya ngambil barang kan nggak bisa ngomong sama kasir pakai tolong gitu loh. Jadi ya ini juga teman-teman, satu hal nih, kita yang di dunia bisnis, kalau teman kita bisnis jangan ditodongin diskon dan lain-lain. Justru teman kita bisnis harus kita support habis-habisan. Bener nggak Bro Eko? Bener Pak, bener. Harus support banget. Iya. Nah, Jess, ini ada yang dari peserta mau nanya nggak sama Bro Eko selain saya? Kalau enggak nanti saya yang nanya terus loh. Ada yang udah chat atau pengen nanya nggak? Iya. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya boleh langsung klik aja di chat room ya. Nanti kita akan bacakan dan kita akan langsung bahas nih ke Bro Eko dan juga Pak Chandra. Untuk saat ini sih sebenarnya belum ada. Iya, belum ada nih. Belum ada di chat room. Jadi kalau Pak Chandra, belum ada, kita sambil cerita nih. Iya, nah, Bro Eko boleh. Saya pengen tanya nih, temen-temen pengen nggak acara malam ini saya tuh nodong Bro Eko loh untuk benar-benar di depan kita ngedesain, buktiin bahwa ternyata desain itu bisa dilakukan hanya pakai handphone. Dan Bro Eko bahkan pengen sharing cara sampai bikin 2 slide itu nyambung jadi 1. Kalau microblogger tuh pasti tahu, yang susah tuh kan slide 2 tapi nyambung tuh sampai nggak kelihatan ada batas garis. Nah, teman-teman pengen nggak belajar langsung dari pakarnya ditunjukin live sama kita? Tolong tulis di chat dong. Wah tuh ada. Nih, udah ada. Ini teman komunitas kita juga Bro Eko, ini ada Sis Day ini ya. Dari Chandra di Muka Organ, langsung pengen belajar praktek nih. Oke. Nah, siap. Kalau Anda pengen belajar, maksud saya gini, kalau Anda pengen, udah pada tulis mau. Kalau Anda mau, saya nggak mau nanya terlalu banyak supaya waktunya bisa dipakai Bro Eko untuk praktek gitu loh. Intinya di situ. Oke, ditanya tuh Mas Fahmi. Selain platform Instagram, Mas Eko di platform apa lagi? Mungkin maksudnya kalau mau ditodong gratis bisa platform apa lagi gitu. Halo? Jelas suara saya, Pak? Jelas ya? Jelas. Ada sedikit gangguan latar belakang, tapi itu oke. Jadi sekarang ini masih di Instagram aja sih, Mas Fahmi. Belum kemana-mana. Cuman rencana planning mungkin ke YouTube, tapi ke Instagram dulu deh. Jadi bentar lagi kalau udah ke YouTube, nanti kalau kita undang bahasanya beda loh. Halo guys, gini loh guys. Ini karena belum gitu kita tahu belum di YouTube nih ya. Itu ada Mas Ardi yang nanya tuh, kendalanya bikin pakai handphone apa aja Bro Eko? Selain layar retakan, kalau sekarang udah handphone baru, udah nggak layar retak. Kendalanya di handphone, ngeditnya itu adalah gini. Bedanya kalau di desktop itu, contoh kayak kita pakai Photoshop gitu ya. Ya. Contoh kalau kita pakai di desktop, kita itu cuma butuh aplikasi cukup 1 software aja untuk ngedit. Contoh Photoshop itu udah cukup untuk mengcover apa yang kita butuhin, kita desain gitu contoh. Nah, beda kesulitannya di handphone itu adalah kita harus pakai multi apa ya? Selain multi aplikasi. Contohnya kita pakai Pixel Lab, kita pakai lagi yang namanya Panorama Pro untuk motong gambarnya. Nah, itu kesulitannya cuma di situ. Cuman having fun sih, sejauh ini having fun. Jadi terkadang aku pakai Pixel Lab, terus pindahnya nanti bisa ke Lightroom untuk kita ngambil tone warnanya ya. Lalu kita potongnya pakai Panorama Pro, lalu kita balik lagi Pixel Lab. Itu aja sih kesulitannya di situ. Jadi kita harus jadi bisa pakai sampai 3 aplikasi ya itu ya sendiri ya. Minimal 3. Tapi semua di dalam satu handphone tersebut gitu kan? Iya, yes. Satu handphone tersebut, Pak. Oke, Mas Ardian itu udah dijawab tuh Mas Ardian, ternyata satu handphone tapi multi platform gitu loh. Ada yang nanya lagi? Saya nih sebenarnya
saya nih sebenarnya nggak sabar mau ngeliat live show-nya juga nih gitu loh. Jadi oh ya, Pak Chandra ini mungkin mau ada Pak Tony Imam ya yang raise hand. Mungkin Pak Tony Imam mau langsung bicara dengan Pak Eko atau silakan Pak Chandra. Silakan Pak Tony. Ya, malam Bro Eko. Oh, Pak Tony ini sahabat komunitas saya juga nih, Pak Tony BSS nih. Ya, malam Pak. Ya, saya juga sering edit-edit ya. Selama ini sih saya pakai beberapa apps gitu. Nah, memang kalau Pixel Lab sih saya enggak pernah ya. Saya itu pakainya sering kali yang saya pakai itu seperti Snapseed, lalu Canva, terus bisa clear background gitu. Nah, saya mau tanya untuk yang lebih pro, itu senjatanya apa aja? Mas Tony ya? Mas Tony boleh tahu bikin konten juga di Instagram? Saya banyak bikin tulisan-tulisan untuk ya saya kontennya sih tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Kalau konten saya. Oke. Ya. Apa kira-kira, ini aku tanya, apa kira-kira dulu kesulitan, tapi ngeditnya pakai di handphone ya, Pak Tony? Di handphone semua, saya pakai handphone semua. Nggak pernah pakai PC. Kesulitannya pakai aplikasi yang sekarang ini apa? Kesulitannya contoh yang saya nggak bisa itu, kalau saya buat thumbnailnya YouTube, saya itu pengen background sampingnya itu kan ada garis itu biasanya. Kalau orang gitu, ya. Oh, garis itu ya? Saya nggak bisa pakai apa? Itu nggak bisa lah. Saya akalinya biasanya pakai KineMaster saya. Bagaimana caranya gitu? Bagaimana caranya? Saya sering banyak pakai KineMaster juga. Oke. Mungkin bikin apa namanya kayak garis di pinggir-pinggiran ya, betul, foto betul. Itu ya. Oh, itu namanya mungkin aku bisa bilangnya stroke ya Pak ya. Jadi kalau di Pixel Lab itu bisa untuk diedit untuk jadi gambar itu bisa. Jadi kita masukin dulu gambarnya, terus nanti kalau di Pixel Lab dia apa bedanya Canva sama Pixel Lab itu gini. Canva itu toolsnya itu kurang mumpuni. Tapi kalau Pixel Lab Bapak nanti coba download Pixel Lab di Play Store, itu untuk di opsi objeknya itu ada pilihan stroke. Jadi kita pilih objek, terus ada pilihan stroke, itu nanti dia akan ada garis di pinggiran objeknya. Oh, jadi udah ada toolnya gitu. Kayak Photoshop ada toolsnya. Gitu ya? Oh iya. Benar. Iya. Jadi bedanya Canva itu gini. Kita disediain di segala macam template desain gitu kan. Iya. Kalau di Pixel Lab itu kita build sendiri, bangun sendiri desain kita. Bangun ya. Di situ ada save-nya, di situ ada semua ada tools perspektif. Kalau untuk bikin microblog ataupun desain poster, Pixel Lab cukup banget sih di handphone. Berarti bisa dibilang gini, saya sebelumnya kan dulu sebelum musim pakai HP gitu kan pasti pakai Photoshop gitu sebelumnya. Tapi kita kan nggak bisa mobile dimanapun kan saya pengen ngedit lagi antri lagi apa gitu. Bisa dibilang apakah bisa begini? Photoshop itu Pixel Lab bisa mewakili Photoshop semua bisa. Ya tentu saja dengan tool yang lain gitu. Sejauh ini aku coba mungkin nggak bisa sempurna tapi menyerupai bisa. Aku yakin bisa. Ya setidaknya dengan menyerupai bisa. Karena aku udah coba sih beberapa di postinganku Bang, coba bisa dicek. Bisa sih. Wah, makin penasaran pengen lihat live show-nya ini. Saya lihat postingannya barusan sekilas saya lihat gitu, memang halus-halus dan benar-benar desainnya kalau orang lihat itu kayak pakai PC memang desainnya. Iya, banyak lihat. Jadi enggak seperti pakai handphone. Kalau dilihat, tapi begitu ngomong pakai handphone ya masuk akal juga, tergantung bagaimana kreativitas kita juga kan ya. Tapi keren memang, itu halus dan berbobot gitulah. Thank you. Pak Tony, selain itu halus Pak, itu di full lagi pakai layar retak loh Pak, bayangin aja Pak. Tangannya bisa kegores ya kena layarnya retak. Kira aja.
Itu loh. Keren. Saya terima kasih sekali masukannya. Foto handphonenya itu ditampilkan tuh yang letak. Saya tak mulai belajar pakai Pixel Lab nanti. Coba dan nanti untuk lebih mendalam, kita ini teman satu komunitas juga Pak Tony. Jadi jangan segan disapa di komunitas nih. Lawang kan kita di komunitas kan ada Bro Eko juga gitu loh. Iya. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan, semoga terjawab ya. Iya, masih ada. Aku bacakan ya, ini dari Pak Roni. Malam Bro Chandra dan juga Bro Eko, semangat mau nanya nih Bro Eko kan desainnya pakai HP kan, itu kecil-kecil. Saya juga desainnya cuma pakai HP nih, tapi lama-kelamaan sakit juga matanya. Bisa-bisa nanti minta cek ke Bro Eko. Gimana nih ngaturnya Bro biar nggak terlalu sakit matanya? Mungkin Bro Eko mau kasih tips kali ya. Jangan-jangan ini emang semua orang disuruh pakai handphone supaya nanti kacamata pesen ke optiknya nih. Ya benar juga ya. Strategi marketing ya Pak Chandra ya. Strategi marketing ini kelihatannya. Oke, mungkin ini, Bro Eko mau jawab, silakan Bro. Yang nanya siapa tadi namanya? Pak Roni. Pak Roni ya. Oh. Ya. Tipsnya. Ini Bro Roni yang di komunitas kita juga nih, temen juga ini. Temennya Mas Chandra. Tipsnya biar aman matanya ya, biar nggak capek ya. Pertanyaannya. Iya, betul Bro Eko. Satu sih, pakai namanya yang kacamata anti radiasi. Istilahnya lensa blue blocker. Nah kan, bener kan, ujungnya beli di optik. Belinya di mana Bro Eko? Kan di optik ada ya? Di optik terdekat rumah pun boleh, nggak harus di saya juga Pak. Tapi itu sih, aku selalu buat konten itu harus pakai kacamata. Iya. Jaga jarak aman 30 cm. Dan menghalangi sinar biru juga ya. Benar. Jadi pakai lensa blue blocker namanya, nanti di optik itu ada itu anti radiasi sinar biru namanya. Nah, sama gini. Ketika kita lagi ngedit tuh gitu ya. 1 jam atau setengah jam, setiap setengah jam sekali itu istirahatkan dulu matanya. Lihat jauh, objek jauh dulu. Nah ini kesehatan ya, tips. Jadi ketika kita lama bermain handphone itu, setengah jam itu kasih waktu untuk refleksikan mata, lihat jauh, gitu sih. Nanti udah 10 menit atau 15 menit dari kita lihat objek jauh, boleh lagi lanjut. Itu sih tips untuk jaga mata kita biar sehat. Itu teorinya Bro Eko. Kalau kita udah lagi ngedit, begitu udah, aduh nanggung ini kok nggak bisa pasti, itu mana bisa ditinggal itu, hah? Pasti bisa lah Pak. Untuk biar mata biar nggak capek aja sih. Berarti kalau di Pixel itu, kalau misalnya kita tinggal itu, dia tetap ke-save ya, Bro Eko ya? Pixel Lab itu editable banget. Jadi bisa ke-save, bisa kita lanjut besok, bisa kapan aja bisa. Mungkin nanti Bro Eko boleh ini ya, boleh kasih apa namanya logo atau enggak linknya ke Play Store ya Bro Eko ya, biar kita bisa sama-sama download juga. Oke. Justru ini penasaran mau lihat bikinnya ini lah. Iya, sama nanti bikinnya. Oke, Bro Roni semoga. Ada pertanyaan mana lagi dijawab dulu? Ada Pak. Bang Roni. Bro Roni semoga terjawab ya. Ini ada dari Mas Fahmi. Menurut Mas Eko, microblog ini tren yang akan bertahan lama nggak? Ya, menurut Mas Eko gimana? Sekarang ini menurutmu lagi masih marak-maraknya banget ya Bang Fahmi ya. Dan semoga aja sih sampai tahun depan juga masih microblog ini masih tetap ada dan masih berlanjut inovasinya. Dan tapi dalam satu catatan gini sih, banyak masukan dari teman-teman bahwasanya bahkan ada namanya penggeseran. Maksudnya penggeseran microblog ini mungkin nanti akan berevolusi seperti apanya nanti. Nah ini yang kita tunggu ini. Dia bakalan berubah jadi seperti apa, tapi tentang edukasinya tetap akan berlanjut sih. Rasaku sih pasti. Kalau kontennya itu memang bagus dan mengedukasi, kenapa enggak, pasti long life lah. Gitu sih Bang Fahmi. Oke. Terima kasih Bro Eko. Mungkin Pak Chandra mau menambahkan, Pak Chandra? Saya menambahkan simpel aja. Microblog jangan dipandang terlalu gimana. Microblog itu cuma sebuah fasilitas Instagram bahwa Anda boleh posting 10 slide gitu loh. Jadi 10 slide itu mau diisi apa, kontennya itu di kita gitu loh. Jadi menarik nggak menarik,
apakah harus dipakai 10-10-nya? Ya enggak juga. Kalau sesuatu bisa diterima. Jadi menurut saya ini bukan soal microblog sampai kapan, tapi soal bagaimana kita membuat sebuah konten itu menarik atau enggak. Karena diberi 10 kanvas dengan dikasih 1 kanvas kok ya, untuk kita boleh menceritakan sesuatu gitu. Jadi kira-kira mungkin itu nih. Jadi apakah ini akan berlangsung terus? Menurut saya akan berlangsung terus karena itu kanvas. Ya Pak, kalau dunia lukis akan kapan berakhirnya? Selama manusia masih pengen mengekspresikan sesuatu ya akan tetap ada. Jadi microblog itu cuma bedanya kita dikasih 10 kanvas dibanding 1 kanvas. Anda mau pakai 5, mau pakai 6, mau pakai maksimal 10, itu tergantung bagaimana kita meramu sebuah konten. Kira-kira begitu, Jess. Ya, siap. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Bro Eko. Mas Fahmi, semoga terjawab ya Mas Fahmi ya. Ya. Thank you. Nah, ini ada dari Pak Agus, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Eko, kalau pakai HP itu penggabungan aplikasi apa saja? Ya. Mas Eko, kalau pakai HP itu penggabungan aplikasi apa saja ya? Tergantung sama kebutuhannya apa nih. Contoh, kalau terkadang membuat konten microblog itu aja pakai Pixel aja cukup, pakai single aplikasi Pixel aja udah cukup. Cuman kalau misalnya kita membutuhkan, tergantung kebutuhan sih. Terkadang kalau kita mau ganti tone warnanya, terkadang aku larinya itu harus ke Lightroom atau ke PixArt gitu kan. Lalu itu sih, kalau cuman pakai Pixel Lab aja. Terkadang cuman pakai Pixel Lab dibantu sama web tools. Contoh kayak Remove BG, mungkin banyak yang tahu Remove BG, terus ada Sticker Mold, terus ada Mockup Generator. Jadi ngedit di handphone itu dibantuin sama web tools sih. Website yang online. Jadi itu terbantuin di situ untuk bikin background-nya hilang, terus untuk bikin objek nyata mock-up istilahnya gitu, itu udah semua dibantu di situ. Jadi terbantukan di situ. Kita ngedit, istilahnya aku bilangnya sekarang mandiri dalam mendesain. Jadi kita sendiri tuh bisa tuh mendesain sendiri. Intinya sih di situ. Oke. Iya. Thank you Bro Eko. Seperti yang Mas Eko cerita, Remove BG itu ngebantu banget karena salah satu ketika bikin konten yang paling capek itu ngilangin background ya Bro Eko ya. Jadi Remove BG itu adalah alat untuk menghilangkan background. Benar banget. Terutama contoh nih teman-teman, kalau ada foto yang ada kita background, biasanya bagian yang paling susah itu yang rambut ketemu dengan background hitam, itu susah banget tuh motongnya supaya oke tuh. Sampai ini saya cerita sedikit, saya nanya sama coach desain saya, Mas Andi melukis slide, saya tanya di PowerPoint itu ngilangin background itu yang paling susah tuh ketika rambut ketemu latar hitam tuh susah banget tuh karena nyatu kan, nggak kontras kan. Itu jawaban Mas Andi lebih bikin saya ketawa lagi karena itulah rambut saya botak gitu loh Pak Mas Chandra. Jadi kalau foto Mas Andi itu nggak pernah masalah buat dipotong-potong. Jadi Anda bisa bayangkan memang kadang yang paling susah dalam mengambil objek itu remove background-nya. Tapi itu pun dibantu, ada website khusus, kita tinggal kirim foto, kita minta langsung dikirim balik, udah dipotong. Benar ya Mas Eko ya? Benar. Ya. Jadi, nah untuk maksimalin remove BG-nya lagi nih Pak. Jadi kan kalau versi trialnya itu, dia kan agak sedikit kualitasnya low lah ya kita bilang. Nah untuk mau mainkan dia, kita dapatkan kualitasnya high, kita harus bayar tuh di situ. Ya kan? Itu web tools yang banget istilahnya bagus banget ya. Cuman kita untuk mau dapat kualitas yang bagus kita harus bayar dulu di websitenya itu. Nah, ngakalinnya ada caranya. Oke. Jadi kita ambil yang low-nya, terus kita kompres sama Waifu 2X gitu. Jadi kita kompres di web tools juga. Ini Waifu 2X ada web tools juga. Jadi kita kompres di situ. Istilahnya dia di resizer. Jadi kualitinya itu dinaikin sedikit, lumayan banyak, sekitar, jadi dari 800 KB dia bisa naik sekitar 1, berapa MB gitu. Otomatis itu nolong banget untuk desain ya, ke kualitas desain bedanya jauh sekali itu. Nolong banget, jadi kualitas gambarnya jadi lumayan clear gitu sih.
Keren. Wah, yang nggak ikut kelas malam ini nyesel deh, diajarin irit berapa banyak nih sama Mas Eko nih gitu loh. Ya. Pak Tony Chandra, itu diajarin irit loh Pak Tony. Iya. Pak Chandra, Bro Eko, ini ada satu lagi dari Mas Fahmi. Lanjutan ya. Satu lagi Mas, sejauh ini klien Mas Eko itu yang memahami desain Mas di berapa rupiah? Maksudnya gimana nih, Mas? Mahar tuh. Oh, mahar. Ini mau tahu ini mau tahu isi perutnya Bro Eko nih. Nah, terserah Bro Eko mau jawab atau enggak nih gitu. Iya. Oke. Nah, jadi kalau untuk biayanya itu sih gini. Karena aku pun istilahnya masih belajar membuat logo gitu ya. Terus pun memang dari keterbatasan dari handphone gitu. Logo yang aku jual itu di kisaran harganya 300.000 ke bawah. Contoh kliennya. Jadi contoh klien yang kemarin itu datang itu dari komunitas tipogram. Jadi tipografi yang di Instagram. Jadi dia order logo gitu. Dia payment itu sekitar 150.000. Cuman ngebuat logonya di handphone. Itu 150.000. Dan yang kedua ini yang baju yang saya pakai ini saya desain juga logonya, tapi ya logonya ini untuk distro, logo clothingan mereka, dia bayar itu 150.000 plus dia dikirimin saya t-shirtnya juga. Jadi lumayan tuh. Pengerjaannya cuma 3 jam. 3 jam kita dapat 150.000 dan dikasih bajunya juga setelah jadi. Itu sih. Pokoknya ini harga banyak yang langsung ini langsung nyatet alamat akunnya nih. Iya, berarti logo-logo bisa ya Bro Eko ya? Logo bisa. Oke. Siap. Mas Fahmi, semoga terjawab ya. Berarti kalau Jessica mau bikin logo, Jess bikin logo, Jess. Iya, mau saya Pak Chandra. Pak Chandra nge-freeze ya? Minta. Halo? Iya, Pak Chandra nge-freeze. Ya? Iya, putus-putus Pak Chandra. Halo? Oke, sip. Oh ya, malam ini wifi-nya nggak bersahabat, benar. Ada. Masih ada pertanyaan, Jess? Untuk saat ini sih udah sih Pak Chandra. Kalau pertanyaannya agak ada stop, boleh nggak kita minta Bro Eko pamerin Pixel Lab tuh seperti apa? Saya ini termasuk yang paling penasaran nih gitu loh. Mungkin ini udah saatnya nih Bro Eko buat live design ya. Lab ya. Silakan Bro Eko, bentar aku siapin dulu ya. Pixel Lab. Itu aja sampai Mbak D itu nanya udah praktek belum, sempet live tadi. Tenang, dirimu kembali di tempat yang tepat gitu loh. Nah, jadi sebelum aku siapin dulu, jadi untuk membuat desain di Pixel Lab itu pertama-tama adalah kita setting grid-nya dulu. Jadi dalam membuat desain itu kita perlu yang namanya margin. Margin itu adalah kayak seperti bingkai di kanvas. Nah, jadi itu harus kita setting dulu. Nanti di Pixel Lab nanti aku siapin dulu ya. Udah dijadiin host belum? Bisa. Kak? Oke, Jess tolong dijadikan host, Jess, biar bisa kita. Iya. Sebentar, Mbak Ena boleh tolong jadikan Pak Eko host? Ya. Ini malam ini benar ya signal, kayaknya di semua tempat ya signal agak masalah ya malam ini. Mas Eko udah ya? Oke, bentar. Udah ya? Udah. Oke. Nah, jadi yang aku pengen kasih tahu dulu nih, kenapa sih kita harus ngedit di handphone? Itu dulu pertanyaan tuh, Pak. Halo? Pak Chandra? Halo, silakan Pak Eko. Sorry. Ya, wow. Oke.
Pak, jadi aku diledekin sama Mbak De naik pohon. Sebelum mulai nih, kenapa sih harus kita ngedit di handphone, Pak? Itu dulu pertanyaan, Pak. Kenapa harus ngedit di handphone? Lebih mudah ya, karena semua orang itu punya handphone. Nggak semua orang punya laptop. Itu dia, Kak. Jadi itulah kenapa alasanku mulai ya, karena nggak punya laptop. Jadi aku pengen berkonten itu apa ya, gimana ya? Coba deh di handphone gitu ya. Ternyata bisa, dan sampai sekarang, wah ini syukurnya grow banget di Instagramnya. Dan banyak yang semangat gitu ya. Nah, Pixel Lab itu seperti ini. Logonya nanti bisa di-download di Play Store. Dibuka. Ini apa dulu nih, Pak, yang mau kita praktekin, Pak? Oh, terserah pakarnya. Kita mah serahkan pada ahlinya. Pengen bikin apa, silakan Bro Eko. Silakan berkreasi. Kira-kira ada request nggak? Kira-kira apa, pengen apa gitu, pengen dibuatin apa? Ayo teman-teman, ada yang punya request nggak tuh, ditantangin tuh. Logo IB. Ini nggak mau kalah sama Yofi nih. Bikin lagu lu yang pilih nada pertama, gitu loh. Oh tuh, ada itu request dari Mbak Dewi minta Man. Kapten Amerika. Yang Iron Man itu bikin dari nol ya? Iron Man-nya itu enggak, Bang. Itu dapatnya dari situs penyedia gambar. Oh, kalau Jadi, itu saya penasaran sama yang pencahayaannya. Nah, bisa. Ini namanya, itu bisa. Itu, ini kan. Oh iya, betul, bagus. Jadi semua di Pixel Lab itu semua sistemnya satu sistem layer, ya kan? Yang kedua, semua kita cari bahan-bahannya itu semua di penyedia website gambar. Contohnya kayak ini namanya istilahnya percikan api. Situs-situsnya ada, aku share di konten, di mana-mana aku paling sering ngambil gambar, dan itu semua free. Nah, itu dia. Banyak kesulitan orang itu nyarinya itu di keywordnya, kata kuncinya apa. Itu sih. Wow. Jadi ini semua editable banget. Dan misalnya si Iron Man-nya juga, ini bisa digerakin. Nah, jadi itu sih. Layernya bikin gini, layernya banyak sekali ya. Kan mau halus Pak Tony. Jadi, kalau mau halus layernya banyak nih. Jadi yang ngebedain di Canva itu adalah gini. Kalau kita mainnya di Pixel Lab itu dengan offline kita bisa ngerjain project desain kita offline. Itu ini offline. Bro Eko boleh tolong dikasih lihat itu nggak? Seandainya dari layar kosong, dari nggak ada apa-apa sampai jadi sesuatu tuh gimana malam ini? Boleh nggak kita ditunjukin? Oke. Nah, contoh gimana caranya? Lihat nih benar-benar layar gimana kosong. Caranya gini? Biar slide 1 dan slide 2 itu terlihat nyambung ya, Pak ya? Iya, nyambung, presisi, jadi postingan. Karena microblogger itu soal nyambungin slide juga kan gitu loh. Nah, oke. Jadi yang pertama-tama kita buka Pixel Lab kan, gitu kan. Oke. Nah, yang langkah selanjutnya itu adalah kita namanya setting size. Kita mau pakai 1:1 atau 4:5. Biasanya aku pakai 4:5. Oh, sorry. Ini adalah tampilan feed-nya Instagram ya, Mas Eko ya? 4:5, gitu kan? Lalu setting kanvasnya itu pengen warna apa, contohnya? Mau warna hitam, contohnya gitu ya? Atau mau warna putih? Aku contohin di sini warna putih. Nah, ketika si kanvasnya udah jadi, ini namanya grid. Nah, grid ini untuk ngebuat
susunan kita tahu di mana susunan teks kita, di mana batas-batas header dan footer. Nah, di sini yang kita setting. Settingnya itu adalah di sini. Ya kan? Kita sentuh aja, ini bisa disentuh semua. Nah, ini aku biasanya itu pakai yang 6. Di sini posisi 6. Ya, akan ke sana. Dan yang ini, kalau di situ di kiri ada 6, berarti di kanan itu adalah 94. Karena 0 sampai 100 dia. Berarti di kanan itu ada 94. Nah, yang kalau yang di atas dia, aku biasanya pakai yang 5. Dan di sini 95. Di atas 5 berarti di bawah juga 95. Jadi jaraknya 5, di bawah juga 5 poin gitu ya. Nah, ini yang udah terbentuk kotak bingkai itu adalah zona amannya, zona jangan diapa-apain, itu adalah batas. Itu adalah margin namanya. Banyak orang yang di Canva, yang main di Canva itu kesulitan untuk membuat margin. Jadi terkadang teksnya itu mereka di sini. Kalau nggak di situ, dia pokoknya mepet aja di kiri kanan. Dan itu yang banyak kesalahan orang microblog yang pakai Canva di situ. Karena memang sulit karena nggak ada tools marginnya di sana. Adanya margin itu membuat postingan kita itu terlihat rapi dan profesional. Makanya harus ada dibuat jarak. Contohnya di sini. Nah, teks itu harus ada di dalam margin itu sendiri. Tidak melewatin itu, gitu ya. Oke. Setelah itu biasanya aku buat yang namanya, karena ini Canvas 4:5, nah ini ada ilmu lagi nih. Feed Instagram itu kan Pak, dia 1:1 tuh kalau misalnya orang memvisit profil kita kan, benar? Iya. Nah, iya. Kalau kita seandainya kita pakai Canvas 4:5, kita harus tahu dulu mana area 1:1. Ya kan? Untuk mengetahuinya itu adalah di grid gini. Kita buat gridnya di sini, yang di atas itu adalah 10. Di bawah otomatis berapa? 90. Ya kan? Nah, ini adalah batas aman image ya? Kita buktiin. Nah, itu adalah zona 1:1. Jadi contoh kita buat shape di sini. Kita buat di sini warna hitam gitu kan. Terus kapasitinya kita buat dia 100. Ini magnet ini untuk dia langsung ngepaskan ke tengah. Jadi, oke, kita turunin opacity-nya dulu. Bener nggak dia itu 1:1? Dan dia pas sama garis yang ini dia 10. Halo? Ya. Nge-freeze Pak saya Pak. Nge-freeze ya? Oke. Nge-freeze. Kayaknya nge-freeze deh. Ya. Udah nggak freeze. Udah nggak freeze Mas Eko. Oke, screen lagi. Silakan kembali ke layar. Menarik ini. Wow. Nah, jadi itu ini kita buktiin ya. Di sini kita turunkan opacity-nya 100, terus kapasitinya 38 contohnya, kita buat dia ke tengah. Oh, ini back lagi nih. Nah, di sini kita bisa lihat mana area 1:1, mana area 4:5.
Oke. Ya kan? Di area 1:1 inilah batas headline kamu untuk membuat postingan carousel. Jadi ketika orang visit profile Instagram kamu, dia langsung tahu tuh judulnya itu dari profile aja dia tahu judulnya. Jadi seandainya kita buat judul new text gitu ya. Nggak kepotong ya jadinya ya bro? Nggak kepotong ya? Nggak, benar, dia nggak akan terpotong di feed. Contoh kita buat kayak gini ya. Kita buat colornya merah gitu ya. Contoh gini ya. Kalau misalnya di posisi kayak gini, di profil kita pasti dia terlihat jelas new text gitu. Tapi kalau misalnya dia gini, kita buatnya gini, otomatis dia akan terpotong di feed kita. Nah, makanya ngebuktikannya biasanya postingan aku yang terbaru tadi yang ini. Ini postinganku yang terbaru tadi. Ya. Aduh. Wadah iklan nih, Pak. Ada iklan, Pak. Ini biasa ya, aplikasi. Karena kita mesti sabar kalau aplikasi. Iya. Oke. Iya. Nah, ini. Oke, dia 10. Jadi jangan pernah capek untuk selalu setting grade-nya. Karena grade memang dia pasti selalu ngereset kalau kita keluar. Jadi memang harus kita selesaiin di situ gitu ya. Tapi oke. Jadi mikirinnya bukan cuma tampilan saat orang masuk ke feed, tapi waktu dia lihat di profile pun nggak boleh sampai kepotong ya bro ya? Benar, nggak boleh sampai terpotong Pak. Jadi contoh kayak yang logo FRFX itu adalah di atas garis grid yang 10 di situ kan? Yes. Nah yang itunya. Yang membedakan lagi sama Canva itu adalah gini. Kalau Canva itu fontnya semua terbatas. Jadi istilahnya harus kita berbayar, harus versi pro ya. Tapi kalau di Pixel Lab kita dikasih semua. Kita bisa nambahin font kita sendiri, kita bisa nambah gambar sesuka hati, gitu. Pokoknya ngebuildnya sendiri. Nah, satu lagi, nanti kalau misalnya kurang jelas boleh DM di Instagram saya. Nah, satu lagi, contoh gimana caranya slide 1 dan slide 2 itu bisa halus nyambungnya. Benar Pak ya? Nah, yang pertama itu adalah aplikasi yang paling bagus itu adalah Panorama Group namanya Pak. Ini gratis juga, bisa ambil di Play Store. Kenapa dia aku recommended? Karena dia bisa motong 4:5 Pak. Jadi biasanya banyak yang crop itu cuma 1:1 aja. Tapi si Panorama Group bisa motong sampai 4:5. Dan itu bisa sampai banyak potongan. Contoh, kita butuh yang slide 1 sama slide 2. Ya kan? Nah, kita cari dulu gambar. Gambar apa ya? Oke, contoh. Ini hasil karya malam ini nanti kita jadikan posting malam ini ya bro ya. Habis acara kita posting nih, menarik nih. Bikin live. Siap. Oke, contoh di stock image ya. Nah, contoh ini gambar yang aku ambil di Pixel, di Unsplash juga banyak ya. Kalau mau situs-situsnya boleh. Contoh yang ini, yang kakek-kakek ini yang main gitar gitu kan. Nah, cara pakai Panorama kalau misalnya kita pakai 4:5, ini kita tekan yang di sini, ya. Terus setting dia ke 4:5. Lalu kalau udah ini udah kita pengen 2, ya udah tinggal checklist. Lalu kita checklist lagi balik. Dia udah terpotong dan tersimpan di galeri. Wah, enak banget ya. Ya kan? Baru kita balik lagi ke Pixel Lab-nya. Balik ke Pixel Lab-nya. Contoh kita new image dulu.
Pertama-tama kita setting dulu kertasnya lagi, kanvasnya 4:5, ya kan? Baru di sini adalah, kalau ini untuk opsi background, kalau di sini untuk opsi objek, di sini untuk settingan tulisannya di sini. Jadi ini untuk tulisan, di sini untuk objek, di sini untuk background. Wah, lengkap. From gallery. Lalu kita ke galeri, lalu larinya ke panorama group. Nah, ini yang untuk slide 1. Ya kan? Yang kiri untuk slide 1, yang kanan untuk slide 2. Nah, udah tinggal kita masukin aja. Tinggal checklist. Udah jadi. Udah jadi. Ya kan? Nah, contoh kita save. Nah, untuk nge-save-nya di Pixellab itu aku sarankan pakai yang settingan PNG, lalu ke Ultra. Ini settingan save untuk di Pixellab sebelum kita posting. Jadi ini kenapa harus PNG, karena kita ngupload di Instagram itu kan pasti ada rendering ya Pak ya. Jadi kualitas postingan kita bakalan turun tuh. Oh. Kalau kita pakai format JPEG. Nah, iya. Kalau PNG dia agak meminimalisir. Kalau format PNG kita posting ke Instagram, dia lebih menjaga kualitasnya. Oke, kita save. Kan. Iklan. Post iklan kita Pak. Iya. Oke. Intinya sih gitu. Kalau itu karena aku baru install itu sih. Kita harus matiin dulu ya kayaknya. Aku matiin dulu Pak ya datanya Pak ya. Nah, kalau yang ini, postingan terbaru tadi yang ini, halo Pak? Ya, siap. Nah, kalau yang di postingan ini, misalnya ini ya, kita dapat format yang PNG contohnya. Kalau format yang PNG ini, gimana dia biar bisa apa ya? Contoh kita biar dia kayak di postingan, biar dia ini contoh yang posisi seperti ini dia di slide 1. Ketika di slide 2 kita harus buat dia di sini. Iya. Nah, settingannya itu adalah dia ini kita buat 100 dan yang ini kita buat dia 0. Nah, jadi ketika kita giniin, dia akan lengket di situ. Ini untuk slide 1 contoh. Contoh ini untuk slide 1 Pak. Jadi kalau mau buat slide 2-nya, ini harus kita copy. Di sini ada bisa copy di sini. Kita letakin dia di sini. Yang ini harus kita hide. Kita save, kita buat rangkai semua, dia otomatis udah jadi slide yang kedua. Ketika diposting dia tuh halus banget. Jadi trik-triknya sih di situ sih. Trik-triknya di situ semua. Gitu. Jadi memainkan grid-nya juga bisa ya, selain pakai panorama crop. Bener. Kalau di Pixellab sih, di Pixellab memang harus tahu settingan grid. Dan itu nggak sulit sih. Rasaku sih nggak sulit karena gampang banget. Tinggal mau nambahin berapa, mau nambahin di sini bisa, mau sebanyak apapun bisa, gitu ya. Mau kita reset lagi dia bisa. Mau yang di bawah juga kita tambahin dia bisa. Pokoknya intinya itu grid itu untuk membantu kita biar terlihat rapi, terus
nentuin di mana posisi headline, di mana badan, mana untuk teks isi gitu ya. Oke. Pokoknya nanti Dan kalau ini kurang jelas semua, bolehlah DM. Ini semua Bro Eko dulu belajarnya otodidak ya, nggak pernah ada kursusnya ikutnya. Nggak ada Pak, otodidak banget. Semua ini kontenku semua yang aku simpan dari banyak. Contoh ada yang hasil remake-ku itu ada juga bagus sekali tuh Bro Eko. Boleh tolong dikasih lihat nggak? Itu keren banget tuh. Jadi postingan saya termasuk yang mendapat kehormatan untuk di remake oleh Bro Eko. Dan itu hanya bermain dengan pixel lab loh, tapi efek cahayanya itu loh. Wah, boleh tolong di-showing nggak Bro Eko? Wah, ini iklannya Pak, ganggu banget nih Pak. Biasalah, kita harus mengerti lah. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa pakai loh. Benar. Coba ditunjukkan Bro Eko hasil dari remake postinganku. Jadi postinganku termasuk, nah ini dibuat hanya dengan menggunakan pixel lab. Dia tuh efek cahayanya, efek neonnya. Nah, untuk neonnya sendiri itu gimana buat tontonnya agak lebih mencahaya, itu pakai yang namanya Lightroom. Jadi Lightroom itu bagus banget Pak untuk kita manipulasi warna ya. Jadi komponen yang aku pakai sih cuman ini doang ya. Cuman ini aja. Nggak banyak. Contoh kita hilangin semua. Nah. Ini foto aslinya ya Bro ya? Benar. Itu jadi dia foto asli. Nah, jadi ini semua itu ada objeknya sih di sini. Itu dia gini. Ini dia bisa digerak-gerakin. Iya. Oh, itu efek kabutnya juga ya? Benar. Dan di sini ada efek gradiasi di sini ya, Pak. Ini berapa layer ini, Bro? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sih, Pak. 6 layer. Bahkan lebih banyak lagi kalau yang di yang Iron Man itu lebih banyak sih. Tapi it's okay, itu nggak masalah. Colek Bro Tony nggak ada masalah. 6 layer tuh. 6 layer Pak Tony. Itu yang punya aku ini. Yang Iron Man lebih banyak lagi tuh layernya tuh. Keren. Don't play. Bener. Ya, bisa kayak gitu. Makanya efeknya bisa kayak neon gitu. Bahkan Pak. lebih banyak yang efeknya itu yang ini. Wah, bisa efek kayak gitu ya? Benar. Karena bikin shadow-nya sendiri pun kita bisa bikin shadow-nya sendiri. Itu shadow-nya itu ada shadow-nya di belakang ya. Selain efek. Mas, shadow itu kesulitan saya buat shadow sesuai foto gitu. Kesulitan saya. Sampai hari ini saya. Kesulitannya gini kalau bikin shadow-nya itu Pak gini Bang. Logikanya gini, kita copy aja objek aslinya, udah. Terus kita contoh gini ya. Kita buat shadow aja. Untuk tutorial terakhir nanti kita buat ini. Contoh kita cari yang si Sasuke-nya aja ya. Fresh lagi. Bikinin satu deh Bro Eko, kita posting rame-rame malam ini hasil karya Frog Rock live show deh. Boleh, siap. Coba bikin sesuatu dari nol deh Bro Eko. Jadi kalau logikanya siap. Jadi kalau logikanya bikin shadow itu adalah kita mengcopy objek yang utamanya itu, terus kita turunkan dia Bang, habis itu kita mainkan warnanya. Paham nggak maksudnya kira-kira? Copy misalnya gambar orang ya, misalnya gambar orang di copy ya. Contoh gini ya. Ini ya, Sasuke-nya ya. Ini ya. Nah, iya. Oke. Ya. Dia nggak ada shadow, aslinya dia nggak ada shadow. Pertama kita buat dulu tengah, kita main cepatnya, kita kunci dulu dia di sini, biar dia nggak kemana-mana. Nah
lalu kita copy, ya kan? Iya. Kita copy dia, terus kita ubah dia warnanya kita ubah, contoh. Nah, di warnanya ini kita setting ke hitam, terus dia settingannya gini. Jadi kita warnanya itu kita pilih yang 0. Kita nggak pakai warnanya, tapi kita pakai shadow-nya. Jadi kita buat gitu. Ini hitam dan ini dia 0. Oke, kita pilih itu. Habis itu kita cari di sini ada shadow. Oke, kita pilih itu. Nah, di sini kita pilih dia warnanya hitam ya Bang ya. Terus capacity-nya itu kita turunkan. Oke. Nah, di shadow-nya kita cari yang di sini. Shadow-nya itu agak-agak tipis aja gitu shadow-nya. Di sini settingnya, nambahin warnanya di sini. Oke. Oh iya. Waduh, sadis. Oke. Enggak di shadow. Ya kan? Iya. Nah, oke. Kita deketin dia. Terus kita main 3D rotate-nya. Kita mainkan gini dia. Kita mainkannya dia di sini. Terus, oke? Oh iya, paham. Oke. Sadis. Ya, Jadi, sadis. Jadi membuat realistisnya, jadi enaknya Pixel Lab ternyata gitu. Ya enggak serumit yang aku bayangkan. Enggak serumit. Jadi desain itu yang penting kita tahu logikanya aja sih. Oh, dia harusnya di sini, oh di sini. Nah, itu yang nggak bisa dilakuin Canva, iya benar. Itu Sisday udah ngomong nggak bisa dilakukan di Canva. Keren. Kalau Canva itu harus online, jadi Mas Tony kalau tukang sulap habis buka trik sulapnya tuh orang pasti ngomong, oh kalau gitu gue juga bisa gitu loh. Bener banget. Jadi gitu trik-triknya. Jadi memang harus tahu dulu logika desainnya gimana. Oh ini ternyata gambarnya di belakang sini. Oh ini objeknya di depan, teksnya di belakang. Jadi berarti itu mainnya sistem layer gitu sih. Iya. Seru sih. Oh, oke. Keren banget. Ada yang mau nanya lagi sama Bro Eko mumpung di sini nih. Tadi udah ada yang nanya bisa lebih lama lagi nggak? Ini udah ada beberapa nih yang komen. Silakan. CMS Digital mungkin, ya CMS Digital mungkin Bu Indri kali ya. Keren Bro Eko kata Bu Indri. Nah, ini ada juga Sisday itu nggak bisa tuh dilakukan di Canva gitu. Ini ada dari Pak Ardian. Iya. Awas ya, jangan suka menghina Canva ya. Nanti saya mau mendatangkan dokter Canva juga loh. Kalau itu pakarnya pakai Canva loh. Nah, ini ada dari Pak Ardian. Mas Eko kalau download gambar HD di HP apa sama kayak umumnya ya kita gunakan di desktop seperti Pixabay, Pixel dan lain-lain. Benar, aku biasanya pakai Pixabay. Terus ini kalau yang ini Unsplash sama sih, stok kita ngambil biasanya sama. Aku tapi biasanya yang paling seneng aku itu ngambilnya di Pixabay sih, Mas. Banyak harta karunnya di dalam soalnya. Wah, gitu ya. Oke. Nah, ini ada dari Ibu Indri juga buka kelas training online nggak, Bro Eko?
Buka kelas training Bro Eko. Buka Jessica di komunitas YSA. Siap. Buka ya Bu Indri ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari sahabat pembelajar? Atau mungkin Pak Chandra mau menambahkan sesuatu? Pak Chandra silakan. Enggak, saya malam ini justru bawa jagoannya Pixel Lab. Pesan saya cuma satu. Kalau orang masih bilang alasan nggak bisa, saya tunjukin orang pakai handphone doang. Walaupun harus sabar dengan iklan-iklan, tapi lihat deh hasil karyanya. 6 layer, 8 layer, saya nggak tahu lah. Dia bisa bikin ada shadow, ada efek lighting, ada apa, bayangin aja. Dan itu semua modal di handphone. Gitu. Emang keren banget. Nah, ini udah muncul pertanyaan lagi dari Bapak Afikur Rahman. Fontnya itu di-download lagi nggak, Bro? Apanya tuh yang mau di-download lagi? Fontnya. Font. Kalau masalah font itu di-download lagi, boleh mau pakai bawaan si Pixel Lab-nya, tapi aku biasanya pakai yang dari website Google Font. Dan itu semua gratis, bisa dipakai sama bisnis apapun. Jadi nggak ada lisensi apapun yang dibutuhkan di situ. Pakai yang di Google Font aja. Aku biasanya pakai Montserrat, Anton, Bebas New sih. Oke, thank you. Itu sama sih, di PowerPoint juga aku biasa pakai Montserrat sama Bebas New sih. Bro Eko ini Sisday udah ini nih, udah nodong nih, katanya ayo dong dibikinin langsung, habis itu mau di-post rame-rame tuh Bro Eko. Coba Jess bacain tuh Jess, saya lihat lewat tuh tadi. Iya, yuk bikin feed malam ini, di-post semua peserta malam ini, di-mention ke komunitas, and Bro Eko buat apresiasi malam ini. Captionnya bebas. Boleh dong, kasih 10 menit boleh nggak Jess buat Bro Eko bikin? Ayo Bro Eko, pada mau nge-post loh hasil karyamu malam ini. Jadi baru kali ini webinar menghasilkan sebuah post yang di-post rame-rame gitu loh. Ayo, bikinin deh. Ini yang gimana nih Pak? Ini yang gimana nih? Bikin apa nih dulu nih? Terserah, tapi apapun hasil karyamu di sini, ini nanti mau di-post sama peserta rame-rame nih, dianggap sebagai oleh-olehnya Frog nih. Gitu. Bikin aja. Captionnya bebas tuh. Mbak Rey udah tulis tuh. Captionnya bebas aja. Single post yang badai bro tuh dari Bang Maman tuh. Single post yang badai. Wah, ini bisanya dikerjain ini abis Zoom sih ini Pak, nggak bisa dikerjain. Oh boleh. Kalau gitu gini boleh nggak teman-teman? Gini aja. Mas Eko kerjain abis Zoom. Habis itu nanti akan di-post di account dia sama aku, collab. Nanti teman-teman yang lain silakan repost. Boleh nggak kayak gitu, Bro? Boleh Pak. Boleh Pak, benar. Boleh nggak teman-teman? Tulisin dong kalau boleh. Jadi supaya ini maksudnya kita selesaikan dulu dan Mas Eko akan bikinin malam ini juga. Ditunggu, Anda add dulu account dia sama account saya. Begitu muncul di account kita, Anda repost. Itulah kebersamaan kita malam ini. Nge-repost hasil. Saya juga akan nunggu nih Bro Eko nih. Siap. Saya tungguin loh. Ya. Boleh ya? Siap. Bro Eko udah lapar Pak Chandra. Boleh Pak. Bukan, karena dia grogi. Kalau sampai dia bikin, kita nungguin tuh hasil karyanya nggak bisa maksimal nih. Kasih dia waktu sendiri yang bikin. Takut kelamaan. Nah, kan. Teman-teman, ini memang udah jam 8.30. Anda pasti nggak sadar nggak lihat jam. Saya karena lihat jam aja ini udah 8.30 nih. Nah, gini aja. Saya tadi siang saya nodong Bro Eko satu lagi. Anda kan lihat tadi ada yang saya punya tampilan itu di makeover sama Bro Eko nih. Nah saya tadi nodong loh. Boleh nggak ada peserta yang malam ini dipilih oleh Bro Eko, nanti halaman tampilan dia di makeover gitu loh. Anda tertarik nggak? Kalau tertarik, tolong tuliskan halaman account IG Anda. Nanti biar Bro Eko yang pilih. Bro Eko mau pilih berapa yang untuk di makeover Bro Eko? Ini project seminggu Bro Eko, tenang aja, nggak semua malam ini. Aku project makeover. Mau pilih berapa? Mungkin 3 Pak ya. 3. Oke, 3 account ya. Oke. Boleh nanti follow. Oke. Itu yang tadi duluan udah ada Mbak Day, ada Mas Tony. Silakan deh Bro Eko yang pilih deh nanti. Yang mau tolong tulisin account IG Anda. Nanti disampaikan dari Jessica ke Bro Eko. Ini akan jadi project 1 minggu. Jadi Bro Eko akan memilih 3 account yang akan dia makeover. Dia akan memilih salah satu posting Anda. Dia akan makeover seperti halnya postingan saya gitu loh. Siap. Saya rasa karena saya udah pernah di makeover, Bro Eko, saya ngalah kali ini. Saya nggak usah termasuk. Jadi
Nah, account itu teman-teman aja. Karena saya udah menikmati yang tadi itu berhenti berharap, mulai bertindak itu udah dibikinin keren banget. Thank you. Bertindak. Nah, pilih aja 3 project seminggu. Jadi teman-teman, minggu depan kita akan dikasih oleh-oleh 3 account dipilih oleh Bro Eko. Itu account Anda, salah satu posting Anda akan di makeover oleh Bro Eko. Siap-siap aja. Soal siapa yang dipilih, kita serahkan pada Bro Eko. Ya, tolong tulisin. Jangan lupa malam ini, Jess, boleh tolong ketikin account IG Bro Eko sama saya. Tolong di-follow dan bersiap untuk reposting yang malam ini. Nah, kalau malam ini dalam waktu setengah jam nih. Bro Eko. Wah, siap. Siap, Pak. Udah disuruh ngomong capek-capek dikasih tenggat waktu setengah jam lagi buat posting. Gila nggak tuh? Indonesia belajar tuh yang bisa begitu. Waduh, depres. Keren, Pak, keren. Ini soalnya baru pertama kali nih. Baru pertama kali, saya juga belum pernah ada. Ini gara-gara apa? Yang hadir teman korporat juga teman komunitas. Jadi semua, bro, bikinin. Itu viral malam ini di IG karena baru kali ini ada sebuah postingan di repost rame-rame begitu tuh baru kali ini gitu loh. Waduh, ini makin grogi saya ini, Pak. Teman-teman, jadi saya rasa kita jangan nahan Bro Eko supaya dia bisa cepat membuat karya. Kita anggap jam 9 malam ini kita bisa posting bareng rame-rame. Ini seru banget malam ini. Jess, saya kembalikan ke Jessica. Tinggal jangan lupa add account Bro Eko. Okay. Tolong dituliskan account Bro Eko, ya. Dan accountku itu Gregorius Chandra. Ditunggu ya, kita posting rame-rame ya. Siap. Siap. Ya. Jess? Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Ya, terima kasih. Makasih ya Pak Chandra dan juga Bro. Ini karena waktunya udah ini Indonesia Belajar bersama Pak Chandra ya, Pak Chandra. Nah, mungkin sebelum saya ini tutup, terima kasih buat Pak Chandra dan juga Pak Eko untuk pencerahan malam ini ya.